Selanjutnya, les sidang adat peserta lain dipersilakan mengambil tempat ke sana dan berdiri dimohon berdiri. Kita menyaksikan penyerahan sang pusaka dari penawar atau penuntut. Penyerahan sang pusaka ini sebagai tanda dan wujud kesediaan dari pihak penuntut dan pelanggar untuk siap disidangkan. Maka untuk itu kami persilakan pihak penuntut atau pendakwa untuk menyerahkan sang pusaka tanda mulainya persidangan. Dengan telah diserahkan sang pusaka ini kepada ketua dan peserta lain di hadapan kita sekalian, maka sidang dapat dimulai. Dipersilakan. Sore. Sampai selamat di lantai. Salam sujud. Keren dan melempar adil ketalimu berseramit kasaruga. Sehat kejuara. Sidang peserta lain pelanggaran adat penghinaan terhadap Bapak Haji Agustin Sabran Esiko, Gubernur Kalimantan Tengah, tokoh Dayak, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, segera dimulai. Kedua, Dewan Adat Dayak, les sidang adat peserta lain pada hari ini Jumat tanggal 25 April tahun 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami persilakan kepada Pak Panitera untuk membacakan tata tertib persidangan sebelum persidangan. Di persidangan ini hadirin diminta untuk mentaati tata tertib dari persidangan. Selanjutnya kami persilakan kepada penuntut atau pendakwa mewakili masyarakat adat Dayak untuk membacakan dakwaannya. Terima kasih kita kami akan membacakan tuntutan atau pendakwa yang akan kami bacakan demikian. Seizin saya mewakili pendakwa dalam gugatan saudara Andreas Yonedi dan saudara Ibu Jafar. Setelah menelaah dan hasil pertemuan dalam ceritakan data dan klarifikasi dengan pihak tergugat saudara Saifullah serta menelaah gugatan tertulis gugatan adat atas konten kreator dalam Instagram saudara Saifullah dalam kurung Said pola milik Saifullah tentang melalui wartawan dan gubernur. Di Instagram Said pola dimana pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2025 dilaksanakan di Depan Kapakat di mana kami dan pihak pendakwa bisa memberikan masukan kepada Bapak peserta lain sebagai berikut. 1. Konten kreator tersebut sudah diakui oleh saudara Saifullah bahwa ia tidak ada wawancara langsung dengan Bapak
Agus Diarsatan S.Ikon selaku Gubernur Kalimantan Tengah. Video yang ada adalah wawancara beliau oleh wartawan nasional di Jakarta setelah beliau dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Tengah di Jakarta. 2. Konten kreator yang dibuat dijawab dan bertanya seolah-olah saudara Saifullah dengan ada menolak dan menghina dari berbicara Bapak Gubernur. Setelah mendengar tuntutan yang dibacakan oleh pihak pendakwa, maaf, saya akan bertanya kepada saudara pendakwa, apakah benar saudara adalah bernama Saifullah? Mohon ini saya minta perjanjian KTP. Siapa tahu saya boleh dia datang di sini, bukan saya pulang. Nama saya pulang ya. Tempat tanggal lahir Palangkaraya, tanggal 5 bulan 2 1981, laki-laki, alamat Jalan Danau Mare 1 nomor 908 ya. Apakah benar? Agama Islam, sudah kawin, pekerjaan berusaha ya, berarti bukan wartawan ya. Baik. Saya kembali. Sudah kami periksa identitasnya, saudara ini benar adalah Saifullah, menunjukkan KTP asli. Apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Kehadiran saudara di sini ada paksaan atau tekanan dari pihak lain? Ya. Pertanyaan saya yang ketiga, apakah saudara bersedia memenuhi tuntutan sanksi adat daerah Kalimantan Tengah pada tuntutan yang telah dibacakan atau ada hal? Jawab. Saat itu karena saya orang Korea asli ini, maka saya dengan keikhlasan dan dengan paksaan, maka saya bersedia menunjukkan dan saya terima keputusan saya memberikan saya dewan Baik, saya sudah Senat Kejabatan. Terima kasih kepada Dalma Pasaramai sudah memberi kesempatan kepada kami pendakwa. Kami menyambut baik apa yang sudah diputuskan. Walaupun begitu, kami dari pendakwa juga ada perbedaan dari pendakwa, yaitu saudara Saifullah. Kami dari pendakwa sebenarnya inginkan ini damai. Kami dari 6 orang yang ada di sini memberikan maaf yang ikhlas kepada terdakwa. Tapi walaupun begitu, ada biaya-biaya yang diselesaikan selama ini, dan itu kita kerja dari terdakwa. Walaupun itu dinolkan, kami juga siap. Jadi mohon pada hari ini harus jelas, biar masalah ini tidak berlarut dan masalah ini tidak panjang. Kalau memang nol aja, saya pikir begitu Pak Saifullah. Biar masalah ini tidak berlarut Pak.
Kalau Bapak jujur, berapa kemampuan Bapak bilang aja. Bagi kita punya kesibukan juga tiap hari bertambah. Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi kepada rekan-rekan yang hadir di sini, terutama kepada pihak Dewan dan Pasar Hai yang telah sangat bijak dalam menangani ini, kemudian juga kepada para pegawai yang saya hormati. Tentu kehadiran kita di sini bukanlah untuk menyulitkan seseorang, saya tahu itu semua. Kita semua berada di sini untuk kebaikan Kalimantan Tengah, dan itu visi-misi kita bersama. Jadi ketika disebutkan pemahaman itu, maka saya sangat berterima kasih dari hati saya yang sangat tulus, dan saya benar-benar menyesali hal ini. Dan begitu besarnya besaran hati yang sudah diberikan oleh para pendawa. Namun saya sadari kalau hal ini tidak bisa berlalu begitu saja. Artinya sanksi sosial, sanksi masyarakat, dan sanksi dari Dewan Adat memang harus kita tegakkan agar masyarakat tahu kalau selain hukum pidana, hukum polisian, ada hukum yang harus kita taati, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yaitu hukum adat. Tidak semua provinsi, maka tidak semua negara memiliki hal itu. Jadi hal ini sangat saya apresiasi, sangat saya senang sekali mendengar hal itu. Intinya ini kita menghargai adat. Apa yang sudah diputuskan dalam dan masalah itu sudah sah. Karena apa? Itu adalah nilai-nilai adat kita yang sudah ada. Itu sudah turun dan sudah turun toleransinya sangat di bawah sudah. Kami menghargai saudara, kemampuan saudara. Kami menghargai seperti sampai sekian nilainya. Kami menghargai. Tapi ini sudah keputusan adat. Kami punya adat dan beginilah aturannya. Gitu. Tidak ada apa untuk sendiri itu apa kayak di anak apa itu anak bibi anak apa itu semua sama. Sampai selamat mengulangi dalam produk dan mereka adil dan terima bercurang yang terseruka. Nah, sekat kejabatan harus. Oke, terima kasih dari rangkaian persidangan yang kita gelar dari kemarin sampai hari ini. Bersyukur kepada Tuhan Indonesia bahwa masih diberikan kesehatan dan juga kepada terdakwa diberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga saat ini. Kita berharap apapun yang menjadi persoalan dan putusan dari majelis dapat diselesaikan oleh terdakwa, karena ini sebenarnya sudah sangat luar biasa pembukaan dari majelis Pasar Hai untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga kita kembali dapat ada kejelasan hukum secara adat daya, dan kita dapat melakukan aktivitas kita kembali besok hari. Dan ini bukan merupakan mengucilkan saudara terdakwa, ya, tapi ini adalah pelajaran Pak kepada Bapak untuk berkreasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kita. Nah, terus ini kita patut berterima kasih itu kepada Bapak Agus Sabran, bahwa beliau menekankan bahwa nilainya itu sangat luar biasa sebenarnya. Ya kan, tapi karena memang
diberikan juga kewenangan dari majelis untuk mempertimbangkan dan segala macam, sehingga seperti itu adanya. Walaupun kalau dinolkan seperti apa namanya yang disampaikan oleh pendakwa Ganda Ardi tadi, tentunya akan menghina apa namanya marwah dari hukum adat kita sendiri dan persidangan yang bergelar dari pertama sampai hari ini. Nah, jadi kami harap apa yang menjadi keputusan dari Pesaraya adalah final dan ini. Maka kami mengambil keputusan dari tuntutan seluruhnya yang dibacakan oleh pendakwa itu sebesar 230 hati ramu. Tuntutan pendakwa itu, saya ulangi, 230 hati ramu. Sementara kami dengan ketulusan hati, dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, kami putuskan hanya 90 hati ramu. Ada satu pasal yang kami hilangkan, sehingga mempengaruhi untuk menetapkan nilai. Dan saya sebagai pimpinan ketua Majelis Adat menghargai dan menghormati itu. Wajar saudara mengajukan permohonan, namun karena ini keputusan sudah kami tetapkan berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, tetap kami lakukan dan tetap kami sahkan putusan ini. Persoalan nanti saudara memenuhi atau tidak, itu adalah etikat baik dari saudara, ya. Dan ini tidak ada dasar atas kebencian, atas perbedaan, atau atas membeda-bedakan saudara, tidak. Ini kami ambil dengan seadil-adilnya, dan kami dengan berani sebenarnya ini mengurangi, menghilangkan lebih dari 50% tuntutan. Kalau di hukum positif itu tidak boleh putusan itu dikurangi lebih dari 50%. Ini sangat-sangat jauh, ya. Dan ini mohon menjadi perhatian saudara saya pula, ya. Dan kami di sini saya tidak akan mengulangi kembali segala macam bentuk perbuatan yang melanggar hukum adat Dayak Kalimantan Tengah. Apabila saya mengulangi perbuatan saya kembali, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Palangkaraya, 25 April 2025, yang membuat pernyataan Saifullah. Terima kasih. Saifullah dengan nama asli Saifullah. Dengan ini meminta maaf langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua Umum DAD Bapak Haji Agustias Sabran. Saya meminta maaf yang setulus-tulusnya dari hati saya, dan saya menyesali perbuatan tersebut, dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya di lain hari. Untuk itu sekali lagi saya meminta maaf kepada Bapak Haji Agustias Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah untuk bisa memaafkan saya, karena saya merasa hilaf dalam perbuatan konten tersebut. Saya harapkan Bapak bisa memberikan hati yang besar untuk bisa memaafkan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih.